Hai anak-anak, apa kabar? Berharap kalian tetap penuh dengan sukacita, dengan tubuh yang sehat. Tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, ada berbagai macam cara menyajikan data. Ada yang dalam bentuk daftar, seperti ini. Ada yang dalam bentuk tabel. Ada yang dalam bentuk diagram batang. Ada yang dalam bentuk diagram garis, diagram lingkaran, bahkan ada yang dalam bentuk diagram gambar. Nah, macam-macam bentuk penyajian data ini telah Ibu jelaskan pada video yang pertama, home learning matematika kita. Nah, hari ini kita akan menentukan median data tunggal, baik yang genap maupun yang ganjil. Pada video sebelumnya, Ibu juga telah menjelaskannya ya dalam menentukan bentuk data, tapi dalam bentuk daftar. Kali ini kita akan mempelajari cara menentukan median data dalam penyajiannya bentuk tabel. Wah, bagaimana caranya ya? Mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, dalam menentukan median, masih ingat syarat utama untuk menentukan median? Ya, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Masih ingat kan? Mulai dari yang terkecil ke terbesar atau yang keterbesar ke terkecil, hasilnya akan tetap sama. Pada tabel ini, data dalam tabel tersebut sudah diurutkan, yaitu dari yang terkecil ke terbesar. Pada kolom data, kalian bisa lihat di situ urutannya 110, kemudian 120, kemudian 130, 140, 150, dan 160. Maka data dalam tabel ini sudah berurut. Nah, karena telah berurut, maka kita bisa menentukan mediannya dengan cara yang pertama. Sekarang kita menggunakan cara yang pertama, yaitu membagi data yang telah diurutkan menjadi dua kelompok sama banyak. Kalian masih ingat kan? Nah, jadi anak-anak, urutkan data tersebut seperti ini ya. Kita menuliskan bilangan 110 sebanyak 3 karena pada kolom frekuensinya tertulis berapa? 3 ya. Kemudian begitu juga 120 dituliskan sebanyak 6 karena pada kolom frekuensi ada 6. 130 1, 140 ada 4 ya. 150 ada 1, kemudian 160 ada 2. Ya, maka data telah dibagi menjadi dua kelompok sama banyak. 8 datum di sebelah kiri dan 8 datum di sebelah kanan. Diperolehlah mediannya yaitu 120 dari penyajian data dalam tabel tinggi badan. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu sama dengan yang pernah kita gunakan untuk menentukan median. Cara yang kedua adalah menggunakan rumus. Karena jumlah datanya adalah ganjil, yaitu 17, maka rumus yang kita pakai adalah N tambah 1 bagi 2. N di sini adalah 17. Kenapa? Karena jumlah frekuensinya atau banyaknya data ada 17. Maka N tambah 1 bagi 2 sama dengan 17 tambah 1 bagi 2. Karena N-nya 17, hasilnya adalah 18 bagi 2, sama dengan 9. Nah, 9 ini maksudnya bukan angka 9 anak-anak, tetapi merupakan datum ke-9 dari tabel yang ada. Anak-anak, langkah selanjutnya dari cara kedua untuk menentukan median ini adalah anak-anak perlu melihat satu persatu data dari urutan nomor 1 sampai nomor 6. Anak-anak tidak perlu lagi menuliskannya dalam bentuk daftar seperti yang sebelumnya telah kita pelajari, namun kalian dapat menentukan mediannya dengan menentukannya pada tabel. Anak-anak, kita mulai ya dari urutan yang pertama, data 110. Datum ke-1, 2, dan 3 terletak pada data 110 karena memiliki frekuensi berapa? 3 ya. Kita sudah tahu bahwa itu telah berurutan. Kemudian data 120 memiliki frekuensi berapa? 6. Nah, maka datum ke-4,
5, 6, 7, 8, 9 terletak pada data 120. Ya, sampai sini mengerti? Nah, setelah itu, karena diperoleh datum ke-9 dengan menggunakan rumus median data ganjil tadi, maka dapat disimpulkan bahwa mediannya adalah 120 karena datum ke-9 terletak pada data 120. Anak-anak, kamu juga bisa menambahkan frekuensi dari 110 dan 120 dari atas ke bawah. 3 ditambahkan dengan 6 hasilnya adalah 9. Datum ke-9 merupakan median yang telah kita tentukan menggunakan rumus, maka kita ketahui datum ke-9 itu ada di 120. Anak-anak, hal ini dapat kita lakukan karena data ini telah berurutan. Jika kita buat dalam bentuk daftar seperti ini, sama bukan? Bagaimana anak-anak, apakah sudah paham? Jika belum, kamu dapat mengulang penjelasannya. Nah, anak-anak, Ibu Guru akan memberikan contoh yang kedua. Ibu Guru harap dengan contoh kedua ini, kalian akan lebih paham untuk menentukan median dengan menggunakan tabel yang disediakan. Nah, perhatikan dengan baik ya. Untuk contoh yang kedua ini, Ibu hanya menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus ya. Karena ini agak sedikit berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Karena jumlah data atau jumlah frekuensi pada tabel tersebut berjumlah 60, maka data ini adalah genap. Maka kita bisa menggunakan rumus N bagi 2 ditambah N bagi 2 tambah 1 dibagi 2. Maka N bagi 2 ditambah dalam kurung N bagi 2 tambah 1 dibagi 2. N diganti dengan 60 karena banyaknya data atau banyaknya frekuensi, yaitu 60. Maka dapat dituliskan 60 bagi 2 ditambah 60 bagi 2 tambah 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 60 bagi 2, 30, ditambah 60 bagi 2, 30, ditambah 1 dibagi 2. Hasilnya 30 tambah 31 dibagi 2. Anak-anak, 30 dan 31 bukan merupakan angkanya, tetapi merupakan datum ke-30 dan datum ke-31. Datum ke-30 dan datum ke-31 dapat kita tentukan dengan melihat tabel dari urutan yang pertama sampai yang ke-6. Kita perhatikan ya urutan yang pertama, yaitu 40 kg. 40 kg ada 6 frekuensi, maka datum ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah 40 kg. Kemudian datum ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 adalah 41 kg karena banyaknya frekuensi yang ada pada data 41 kg adalah 12. Lalu kita lanjutkan untuk menghitung datum ke-19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 pada data 42 kg karena jumlah frekuensinya adalah 15. Maka dapat disimpulkan datum ke-30 dan datum ke-31 adalah 42 kg. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya 42 tambah 42 dibagi 2, hasilnya adalah 84 dibagi 2, hasilnya adalah 42. Maka median untuk data pada tabel berat badan ini adalah 42 kg.
Anak-anak, mengapa untuk menentukan median dari data dalam bentuk tabel perlu kita pelajari? Karena jika datanya dalam bentuk tabel dengan jumlah yang sangat banyak, lalu anak-anak menggunakan daftar seperti biasanya, itu akan membutuhkan waktu yang lama dan akan membuat kalian lebih sulit untuk menyelesaikannya. Ibu guru harap anak-anak dapat mengerti ya. Jika belum, kalian dapat mengulang kembali videonya atau menanyakan langsung kepada ibu guru. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.